teman-teman. Makanya saya sendiri terhadap pemerintahan untuk Tanjung Tirta, saya sendiri sering ngomongnya ceplas-ceplas kan gitu, karena merasa dari kecilnya udah susah. Mana harapannya Bapak untuk kedepannya? Air bersih lah, ternyata kan berapa tahun ini udah kurs semaya dok air bersih ya, terutama air bersih sama jalan ya. Air bersih, jalannya dibetulin, ini belum ada air bersih, belum ada apa ini namanya listrik aja be urunan wong sebelah wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petualang desa, ketemu kembali di channel Mas Awandil, tempat kita menjelajahi desa tersembunyi di Nusantara. Hari ini saya akan mengajak kalian ke sebuah kampung kecil yang sangat terpencil di tengah hutan Banjarnegara bernama Dusun Blawong. Yang menarik di kampung ini hanya dihuni oleh 6 rumah saja dan sudah ada sejak zaman perang. Akses menuju dusun ini sangat sulit, hanya berupa jalan setapak, tanah yang licin terutama saat musim hujan. Mari kita mulai petualang untuk mengenal lebih dekat kehidupan warga Dusun Blawong. Perjalanan kami menuju Dusun Blawong tidak mudah. Jalan yang kami lalui masih berupa tanah dan setapak kecil yang sering licin, membuat perjalanan harus ekstra hati-hati. Mari kita mengenal lebih dekat kehidupan Dusun Blawong. Motornya enggak bisa naik teman-teman. Ini kondisi jalannya sangat licin. Kondisi jalannya masih setapak. Di sepanjang jalan rimbunnya hutan seolah menutupi keberadaan Dusun Blawong. Dari dunia luar tidak banyak orang yang tahu atau pernah sampai ke kampung sekecil ini. Namun di balik lebatnya pohon dan jalan tanah yang licin tersembunyi kisah-kisah luar biasa tentang perjuangan, harapan dan ketulusan. Setiap langkah jalan sempit ini adalah saksi bisu dan perjalanan anak menuju sekolah. Para warga yang memikul hasil kebun dan warga yang pantang menyerah demi masa depan yang lebih baik. Dusun Blawong mungkin jauh dari sorotan, tapi semangat warga yang bersinar lebih terang dari lampu kota. Di jalan setapak berupa tanah ini tersembunyi sebuah dusun terpencil bernama Dusun Blawong. Dusun yang sederhana tapi menyimpan sejuta kisah perjuangan dan harapan. Setiap hari anak-anak berjalan kaki menyusuri jalan yang sama, licin saat hujan, berdebu saat kemarau demi bisa mencapai ke sekolahan. Perjalanan kami menuju ke Dusun Blawong tidak mudah teman-teman. Jalan yang kami lalui masih berupa tanah dan setapak kecil yang sering licin, membuat perjalanan harus ekstra berhati-hati. Dusun Blawong bukan hanya tempat tinggal, tapi cerminan keteguhan hati dan semangat hidup yang luar biasa. Walaupun kondisi jalanannya seperti ini. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini dengan Bapak siapa? Pak Yanto. Pak Yanto. Ya. Oh, ini Bapak jadi Dusun Blawong Pak? Iya. Ini memang benar begini kondisi jalannya Pak? Ya, kalau sekarang udah agak mendingan, motor bisa lewat, bisa masuk. Kalau zaman dulu ya kecil saya nggak ada zamannya kayak gini jalan ya, jalan setapak. Emang dari dulu memang jalannya setapak begini. Iya. Ya? Jadi buat kendaraan motor susah dilalui, iya, apalagi kalau lagi musim hujan ya. Tempo dulu boro-boro, kalau tempo sekarang pun kalau musim kemarau. Berarti anak-anak sekolah lewatnya ke sini Pak? Anak sekolah lewat sini. Sekolahan berapa jam? Oh paling 1 jam nggak sampai. 1 jam.
Karena ke sini turun situ kan, ya lamanya kan dari sini ke situ. Masalahnya namanya kalau jalan becek kan anak mau sekolah kan hati-hati. Apalagi nih jalannya Jalan tanah, jalan setapak, jadi harus hati-hati. Dusun Blawang ikutnya mana? Tanjung Tirta. Tanjung Tirta. Oh, itu kelurahan Tanjung Tirta ya. Berarti Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Emang ini benar Pak jalan utamanya kecil ini atau ada jalan lain? Ya kalau musim kemarau ya ini jalan utama motor. Kalau musim hujan ya di situ bawah sini. Tanjakan. Motor nggak bisa lewat situ. Nggak bisa lewat. Enggak. Berarti yang cuma bisa lewat motor ini doang. Ini aja masuk ke sana juga ada sana perapatan sana lurus. Masya Allah. Tembusnya ke Seret. Waruwetan. Pak, harapan Bapak gimana Pak untuk ini Dusun Blawang? Daerah terkucil itu dari zaman kecil saya sampai sekarang emang adanya begitu, makanya saya sendiri nggak menghendaki di situ bikin perumahan, di situ alas gitu. Dulu katanya ada 15 rumah ya? 12. Oh 12 tapi sekarang tinggal 6. Iya. Iya, 5 rumah malah 5 kakak. Tinggal 5 kakak sekarang. Masya Allah. Dengar-dengar sih ceritanya itu dari zaman peperangan udah ada ini ya. Iya, dusun ini. Saya. Mbah Buyut saya. Itu sejarahnya apa Pak? Ya nggak tahu itu Mbah Buyut tuh. Jadi udah temurun-turun ya? Ya dari Mbah Buyut saya tahunya Mbah Buyut tidak ada di situ. Tahu-tahu bapak saya itu bikin rumah di situ gitu aja. Ya ada nggak istilahnya belum tahu seluk-beluknya. Waktu kecil saya juga ingat rumah nenek, rumah kakek buyut gitu jejeran gitu. Dengar-dengar kalau lagi musim kemarau katanya susah ada air Pak. Wah nggak susah lagi. Namanya desa terkucil, terpencil dari zaman dulu. Makanya saya sendiri terhadap pemerintahan untuk Tanjung Tirta, saya sendiri sering ngomongnya ceplas-ceplas kan gitu. Karena merasa dari kecilnya udah susah, istilahnya merasa terpencil gitu. Aku baru tahu sih, soalnya tak kira ada jalan lain yang bisa dilalui motor gitu. Ada di sana, ada ke sana, tapi kalau kemarau jalan baru itu baru berapa bulan. Tahu ya namanya jalan baru masih belum lengket ya tahu. Udah dicor atau gimana? Belum ada pernah ada coran di sini pokoknya. Berarti masih tanah juga begini. Ya itu ke sana tuh lurus perapatan sana. Masya Allah. Tak kira ada jalan lain yang udah cor atau aspal gitu. Ini sih mungkin kemarin ini ada ya motor orang pada gelondong kali bikin jalan buat lewat gelondong, motor bawa gelondong. Ini Pak, harapannya Bapak gimana Pak untuk kedepannya ini Dusun Blawang? Jadi alas, nggak jadi perumahan. Nggak, siapa tahu dari video ini ada perubahan ke depannya. Kan katanya di sini jalannya susah. Katanya kalau lagi musim kemarau air pun susah. Oh, air jelas susah. Nanti dari zaman dulu itu susah. Mending kalau dulu ya misalnya terang sebulan masih ada di sekitar sana bawah sana masih ada air. Karena sekarang namanya debit air sudah krisis, di mana-mana udah krisis. Kalau ada air Pamsimas pun pihak Pamsimas nggak pernah istilahnya menghubungi untuk dukuh sini. Berarti ini air pam belum masuk ke sini? Belum. Masya Allah, belum. Ini teman-teman, jadi di sini belum ada air pam. Ini kebayang kalau lagi musim kemarau teman-teman. Itu cuma diselamatkan sumur 2 itu situ. Sumur kedalamannya juga udah 20 meter, udah 18 meter. Tapi sumurnya nggak pernah kering atau gimana Pak? Yang satu jarang, kalau terang 3 bulan aja masih ada lah. Walaupun sedikit ada gitu ya? Sedikit ada, tapi kalau yang satu terang 3 bulan udah habis kering. Masya Allah. Terus kalau nggak ada air, ngambilnya air di mana? Itu di situ di Waru, kalau enggak itu di daerah sana di Penisian sana. Jauh Pak dari sini Pak? Kalau terang kan enak pakai motor, pakai jerigen. Jerigen ya. Jauh nggak dari sini? Ya, itu di Penisian sana. Ada 2 kilo dari sini? 2 kilo ya lebih lah. Oh 2 kilo. Ada orang dari sini ke sana itu pun bagi orang-orang yang bisa bermotor. Kalau enggak yang ngambilnya di situ di Waru situ, di kota. Anggap saja di kota. Iya.
Kalau saya itu dari dulu masalahnya udah. Ini berarti Bapak ceritanya habis ke kebun? Iya. Apa ngambil lombok itu lah. Lombok. Pakai, nah, ini kan besok siapa tahu lebaran haji kan mau nyate lah. Oh iya bener, besok lebaran haji sih ya. Mantap, aduh, udah ada kelapa, udah ada. Kelapa udah ini kan. Udah ada ininya, cabenya, Masya Allah. Nih Bapak udah persiapan teman-teman. Udah persiapan buat lebaran haji. Oke teman-teman, jadi kita kepapas salah satu warga yang dekat-dekat dusun ini, dusun Blawang, tapi udah beda lagi. Ini cuman dekat sekitar dari sini ke tempat Bapak itu, ke rumah Bapak itu sekitar 2 kiloan. Jadi emang benar dari dulu katanya ada 12 rumah, tapi karena kondisi jalannya begini teman-teman masih setapak, jadi air pun susah katanya di sini, jadi banyak yang pindah. Nah sekarang tinggal berapa, 6 atau 5. Ntar kita coba sama yang masih tinggal di situ teman-teman. Kayaknya udah dekat. Ini sepertinya habis dibersihin. Oh iya bener, udah dekat. Ini soalnya udah ada kabel masuk ke dusunnya teman-teman. Wih, jalannya motornya taruh sebelah sini aja. Mending motornya taruh sebelah sini, takut nggak bisa naik. Soalnya ini licin, bekas tanah kena hujan. Ini teman-teman, jadi motornya taruh sini teman-teman. Aduh, Masya Allah. Ini kondisi jalannya teman-teman. Kita sengaja motornya taruh situ teman-teman. Ini yang di belakang kakak aku teman-teman. Oke, jadi kita kalau lagi konten kadang sama kakak, kadang sama ponakan. Jadi ini kalau sama kakak bawa motor tua, motornya taruh di sana. Takut nggak bisa naik soalnya nih kondisi jalannya teman-teman. Berupa tanah merah. Ini kondisi jalannya, Masya Allah. Di balik jalan setapak ini yang masih berupa tanah tersembunyi sebuah dusun kecil yang jarang tersentuh pembangunan. Inilah dusun Blawang. Untuk mencapainya kami harus melewati jalan curam licin dan menurun tajam. Setiap langkah adalah perjuangan, apalagi saat musim hujan tiba. Namun di balik keterbatasan itu tersimpan kisah tenang, semangat hidup, ketulusan warga, dan harapan yang belum padam. Mari kita selami bersama kehidupan nyata di pedalaman Banjarnegara ini. Kebayang musim hujan ini licin banget, dibayangin kalian kalau bawa motor lewati jalan begini, Masya Allah. Pak, lagi ngapain Pak? Ini dengan Bapak siapa? Suharto. Siapa Suharto? Suharto. Oh. Bapak asli sini Pak? Asli itu sih ya penisian, tapi kan bukan gini. Oh, jadi Bapak nikah di sini Pak? Ini rumah Bapak? Di situ. Sebelah situ. Ini emang bener namanya dusun Blawang? Ya benar. Tinggal di sini udah berapa tahun? Masih lama ya, 40-an. Udah 40 tahun. Udah punya anak cucu? Udah. Cucunya malah udah 5. Anaknya berapa? 3. 3, anaknya 3. Udah nikah semua Pak? Belum, 1. Masih 1. Masih 1. Cewek apa cowok? Dah gak ada cewek sih. Tak kira masih ada yang belum nikah, kirain ceweknya belum nikah gitu. Cewek udah nikah. Ini jadi Bapak mau kemana Pak? Ke warung. Mau ke warung, mau ngapa, ada keperluan apa? Iya. Maaf kalau lancang. Maaf ya. Nanti kan Mak beli gerbol ngaji lah. Oh, jadi mau ada acara ngaji Pak. Pak, bener di sini katanya rumahnya tinggal 5 rumah atau 6? 6. Di situ
atas satu. Di atas satu. Yang sebelah. Iya, mau ke sana turun. Ini satu. Iya ntar. 6 kakak lah. 6 kakak ya. Dulu katanya ada 15 rumah. 15 pengunjul. Oh 15 ya. Tapi air pun susah di sini kalau lagi musim Ya kemarau. betul. Gimana harapannya Bapak untuk kedepannya? Nah, jadi memang gue ya zaman ini zaman air bersih lah. Ternyata kan berapa tahun ini udah kurs semaya atau iya besok. Sampai sekarang ya. Oh jadi ini harapan Bapak yang penting ada air bersih. Iya. Ini jalan di ini ya. Jalan dia Iya. dibenarkan. Ini terutama ya. Iya. Jalan sama air bersih. Jadi ini keluh warga sini teman-teman. Harus ada air bersih masuk. Jalannya ya walaupun nggak aspal ya harus apa cor atau gimana ya. Iya di medan apa? Lebar ya. Lebar. Agak lebar dikit. Nah terus kalau bangun rumahnya gimana ini bawa materialnya? Soalnya kan jalannya begini. Iya depikul. Oh berarti gotong royong gitu Pak? Ya, ya termasuknya mau sing pada gawa ini sing butuh lah ya sing ngode. Masya Allah. Berarti lewat sini kalau bawa material. Nih bayangin teman-teman kalau bawa material sini. Oh. Ya alhamdulillah itu pada saya capek walaupun jalan berat. Walaupun kondisi jalannya begini, tapi semangatnya warga sini gotong royongnya Masya Allah tidak bisa diragukan lagi. Jadi berdirilah rumah-rumah permanen teman-teman. Di sana turun dah. Oh iya Pak. Ya udah makasih Pak. Aku mau turun dulu Pak. Oke makasih. Oke sahabat petualang desa, barusan saya sempat ngobrol dengan Pak Juwarto, salah satu warga Dusun Blawong. Beliau menyampaikan harapan dengan suara yang tulus agar di dusun ini bisa segera ada akses air bersih. Jangan cuma janji-janji kayak dulu, tapi benar-benar diwujudkan. Pak Juwarto juga berharap jalan di dusun ini bisa segera dibenahi. Katanya, warga ingin jalan diperlebar dan diperbaiki sebagaimana mestinya supaya enggak terus ketinggalan dari desa-desa lainnya. Keluhan ini bukan sekedar omongan biasa, tapi suara hati warga yang merasa dilupakan. Mereka enggak minta yang muluk-muluk, cuman ingin hidup yang lebih layak, lebih aman dan lebih manusiawi. Di sini ada sumur. Permisi, Bu. Ini ke sumur, Bu. Ini benar sumur. Ibunya lagi nyuci apa, Bu? Langsung. Dan ini sahabat petualang desa, seorang ibu sedang mengambil air dari sumur tua. Setiap hari beginilah rutinitas mereka menimba air untuk kebutuhan mandi, masak, bahkan minum. Ibunya lagi ambil air. Bayangkan di saat sebagian besar dari kita tinggal membuka keran, warga di sini masih harus berjalan kaki dan membawa air secara manual. Tadi ada ibu yang lagi ambil air bersih di sumur. Air bersih bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar. Namun bagi mereka itu masih menjadi perjuangan yang tak pernah selesai. Meskipun kampung ini terpencil, terisolir jauh dari keramaian, bahkan untuk sampai ke sini pun butuh perjuangan. Tapi semangat warga luar biasa. Rumah-rumah mereka sudah permanen berdiri dan kokoh dibangun dari kerja keras. Lagi ngapain, Pak? Ini bukan kampung yang malas berkembang, ini kampung yang harus prihatin. Jalan rusak, air bersih belum merata, tapi mereka tetap bertahan, tetap berjuang. Sudah saatnya kampung seperti ini mendapat keadilan pembangunan, bukan karena mereka meminta, tapi karena mereka memang layak untuk diperhatikan. Ada air bersih. Sahabat petualang desa, bayangkan warga sering menekuk lutut di pinggir sumur, berharap masih ada sisa air untuk bertahan hidup. Tapi saat kemarau datang, sumur-sumur itu mengering, menyisakan dasar yang retak dan harapan yang menguap.
mereka terpaksa berjalan jauh, menimba dari sumber lain yang juga tak seberapa. Sahabat petualang desa, air yang bagi kita biasa, tapi bagi mereka adalah kemewahan yang tak selalu bisa dinikmati. Terutama air bersih sama jalan ya. Jadi kalau lihat begitu, keluar masuk ke sini ya susah ya, kondisi jalannya begitu. Oh ya, ini dengan Bapak siapa? Bapak Ratman. Asli sini ya? Berarti ini yang di sini nggak yang merantau ke kota atau gimana Pak? Ada. Jadi kesibukan Bapak Ratman sehari-hari apa Pak? Kadang kebun lah. Kebun ya. Di sini banyak kapulaga. Masih ada orang daras di sini ya? Ada. Kalau sekilo berapa nih gula? 20.000. Lumayan ya. Mana? Lagi manjat pohon. Oh iya, coba aku mau ambil gambarnya ya. Ya, makasih Pak. Oke sahabat petualang desa, barusan Pak Rahman. Pak Rahman adalah seorang petani dari Dusun Brawong, tempat di mana air bersih masih menjadi harapan dan jalan desa belum sepenuhnya layak seperti di tempat-tempat lainnya. Namun di balik segala keterbatasan itu masih ada semangat dan tradisi yang bertahan di dusun ini. Warga masih menjalankan tradisi nderes, mengambil nira dari pohon kelapa atau pohon gelugu untuk dijadikan gula merah. Harga gula merah di sini hanya sekitar Rp20.000 per kilogram. Ini bapaknya mau deres. Berarti di sini masih ada yang deres ya? Iya. Deres kan. Deres Bersama Mas Dewek. sama kakak. Coba kita ikut lihat orang deres. Jauh enggak Pak? Oh, itu di bawah tuh. Sahabat petualang desa, saya ikut salah satu warga berkebun menyaksikan langsung bagaimana mereka mengambil beduk atau leleket. Saya salut dengan semangat bapak ini yang setiap pagi dan sore memanjat pohon kelapa yang tinggi demi menafkahi keluarga. Masih jauh Pak. Aku mau ikut dulu. Sungguh perjuangan yang luar biasa dari seorang petani desa yang penuh ketulusan. Masya Allah. Tuh, pohon itu. Pohon apa sih, kelapa? Apa? Teman-teman, ini buat itu apa, wadah buat air apa itu, apa sih namanya, air apa, bedik ya? Bedik ya, kalau bahasa Jawanya bedik. Teman, bapaknya lagi nderes. Masya Allah. Proses pengambilan air bedik. Itu enggak penuh ya Pak?
Kalau pagi penuh. Ini Bapak berarti tiap hari ndares, Pak? Iya sore. Pagi sore, pagi sore. Itu dapatnya banyak jadi gula. Banyak lah. Masya Allah. 10 kiloan. Kalau satu hari 10 kilo? Iya. Masya Allah. Banyak juga ya. Alhamdulillah lah. Iya. Teman-teman, jadi kita udah lihat cara orang deres, ternyata begitu teman-teman. Assalamualaikum. Lagi ngapain? Masya Allah. Oh, ini proses bikin gula. Ini tadi habis ngikutin bapaknya. Mana? Itu ambil deresan. Oh, ke kebun. Iya, ke kebun. Sama siapa, Mas? Setelah saya ikut ke kebun dan menyaksikan langsung proses deres, saya mampir ke dapur tradisional pawon milik Mbak Arum. Di sini Mbak Arum sedang mencuci wadah tempat tampungan badai sambil tetap memasak gula merah di atas tungku kayu. Bahan nira itu mendidih di wajan besar. Saya bertanya sehari bisa jadi berapa kilo. Kata mbaknya pagi bisa dapat 7 kilo, kalau sore bisa dapat 3 kilo. Masya Allah, berarti banyak juga jadi gulanya ya. Enak sore sekitar 3 kiloan. Kalau sore 3 kilo, kalau pagi? Kalau pagi ya 7 kiloan. Tapi itu semua tergantung cuaca dan hasil deres suaminya. Ini proses pembuatan gula merah. Wih. Lu kepriwe? Sambil mengaduk gula merah, Mbak Arum bercerita, jalan setapak di kampung ini hanya berupa tanah. Kasihan anak-anak sekolah yang setiap hari harus melewatinya. Belum lagi air bersih yang sulit. Bahkan untuk bisa menikmati listrik, warga harus patungan beli tiang listrik sendiri supaya listrik bisa masuk ke dusun. Ini masuknya doko apa dusun sih? Dusun. Dusun berarti dusun Bawong. Itu soalnya buat jalan utama sih ya, buat keluar masuk. Sudah sekolah sih, Mas. Berarti anak sekolah lewatnya sono. Nah, katanya di sini bersih ya. Kalau musim kemarau bisa kering ya. Bisa kering ya. Jadi pengennya ada air bersih masuk sini ya. Ada air bersih, jalannya dibetulin, ini. Ya kalau kondisi jalan begitu, semisal amit-amitnya semisal ada orang sakit itu kan susah ya. Susah kalau ada orang sakit. Bawanya ke sana susah. Ini apa? Malam itu kan susah kalau untuk dokter, Mas. Iya. Puskesmasnya mana? Itu tuh di petuburan situ, Tangkisan. Ya, sekarang kan udah pindah ke mana? Di bawah. Itu dikasih apa? Minyak. Awas jatuh. Teman-teman kita pertama kali cobain ini pembuatan gula merah. Saya penasaran dan ikut membantu mengaduk gula sambil ngobrol. Mbak Arum mengungkap cerita sejarah dusun ini. Katanya kampung Blawong sudah ada sejak zaman perang, tepat di mana orang-orang dulu bersembunyi dari penjajah. Dari situlah dusun Blawong, Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara berawal.
Dulu sekitar ada 15 rumah di sini, tapi karena kondisi jalan dan airnya sulit, banyak yang memilih pindah ke tempat lain. Kini hanya tersisa 6 rumah yang masih bertahan. Mbak Arum adalah salah satu di antaranya. Warga di sini hidup dengan semangat gotong royong. Kalau ada pembangunan, ibu-ibu pun ikut angkat material, ikut membuat jalan setapak agar bisa dilalui lebih mudah. Saya juga diajak bertemu Mbah Tarji, warga tertua di Dusun Blawong. Karena kondisi suasananya mau maghrib, jadi aku belum sempat ketemu. Kata Mbak Arum, umur Mbah Tarji diperkirakan hampir 100 tahun. Kata Mbak Arum, Mbah Tarji bilang dulu saat menikah belum ada baju pengantin seperti sekarang, hanya menggunakan karung. Waktu itu belum merdeka. Bunyi ya minta makan. Saya kaki ini nih. Tapi aku salut karo kene sih dusun kene. Ibaratnya kan perjalanannya kan tanah kayak tapi gotong royongnya gue anggap pembangunan. Iya pembangunan sih sing ribet. Nyumien iki zaman rumah pertama urung bisa dilalui kae apa jenenge motor. Masih anjakan jadi masih dipikuli karo tenaga uang. Masyaallah. Masih iki alhamdulillah bisa. Kowe sing duduke wong wadon-wadon. Sing duduke ben supaya bisa dilalui kuwe. Pas sepeda, ada motor. Ini si tenaga dipikuli. Masya Allah. Ngebangun nang gile wis dadi nang ngene nembe ngawani materiale. Berarti sampai sekarang air bersih belum masuk ya, PAM gitu. Belum ada air bersih, belum ada apa ini namanya. Listrik aja be urunan wong sebelah wong sedok iki listrik tiange. Oh gorek carane. Orang ngasih bantu. Senian nih menangi sama peperangan. Ini Tarji. Berarti agen anak sing sepuh ya. Iya, kena nasi sepuh-sepuh wong desa iki. Sekitar umuran pira? Ya sekitar satu sangayan sih wis. Tapi masih sehat. Wong bojone wemian zamane isih nganggo iki apa? Urung anak lambi apa sih jenenge mian? Masya Allah. Karung. Oh, Masya Allah. Iya, mian bojone dhek isih nganggo karung, urung merdeka lah. Masya Allah. Urung merdeka urung. Itu Mbah siapa namanya? Mbah Tarji. Mbah Tarji. Jadi beliau waktu nikah belum ada baju itu pakainya karung katanya. Pakai karung, Masya Allah. Pakai karung. Tapi alhamdulillah masih tetap sehat ya. Masih sehat. Mas cowoknya udah meninggal. Udah meninggal. Berarti sekarang tinggal sama siapa itu Mbah Narji? Sama anaknya juga. Sama anaknya. Sini di bawah dulu. Gimana? Sampai 15 ini pada pindah. Sekarang tinggal 6 ya? Kami dulu banyak pada pindah. Itu kenapa pada pindah? Ya pindah cari jalan yang ini. Jalan ya rumahnya yang di pinggir jalan biar gampang. Jadi istilahnya jalannya susah. Istilahnya pergi dari sini karena mencari jalan yang lebih mudah gitu ya. Mudah ya, terus airnya lah nomor satu airnya. Airnya kan susah. Karena kondisi airnya juga belum susah. Ada sumur, Mas. Terus kalau ngambil air? Ngambilnya di situ di bawah. Tapi kan kalau musim kemarau kan ini apa namanya nggak ada airnya. Kalau musim kemarau harus ke sana tuh ke bawah ke desa Larung. Masya Allah, jauh kalau ya. musim kemarau iya. Makanya pada pindah. Sahabat petualang desa, jujur saya ikut prihatin melihat kondisi jalan dan fasilitas di sini. Saya hanya bisa mendoakan semoga dalam waktu dekat akan ada perubahan, jalan yang layak, air bersih, dan listrik yang merata. Jika hati kalian tergerak, bantu bagikan video ini. Semoga sampai ke telinga orang-orang yang tepat. Sudah saatnya dusun kecil seperti ini mendapatkan keadilan kelayakan. Kondisi jalan seperti ini. Oh.
Masya Allah, kita lihat dulu kondisi sumurnya. Ini kondisi sumur yang nggak pernah kering yang ini katanya. Berarti ini sumurnya dalam, Mbak. Berapa? 15 meter. Tapi yang sebelah sana berarti kalau sebelah sana Kalau musim kemarau airnya nggak ada. oh, Kalau sekarang sih ada lagi musim hujan. berarti ini yang bertahan ya Iya, itu. untuk menyukupi ya. Menyukupi sedok piye. Masya Allah, ini teman-teman. Sangat memperhatinkan air bersih susah. Kondisi jalannya. Oke sahabat petualang desa, saya Mas Awan pamit dari perjalanan kali ini. Tapi ini bukan sekedar petualang biasa. Ini adalah kisah nyata tentang keteguhan, sejarah, dan harapan. Kampung ini cuma berisi 6 rumah sejak zaman perang. Petualang desa Dusun Blawong. Mengikuti perjalanan petualang Mas Awan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita terus menjelajahi desa-desa lainnya penuh cerita. Sampai jumpa di petualang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.